Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana pemahaman Islam teman saya begini? Dia buka puasa setengah jam setelah adzan maghrib. Wah, ini tanda orang Syiah, Pak. Karena keyakinan orang Syiah itu, mereka tidak mau berbuka kecuali sampai benar-benar malam. Kalau kita mengatakan sampai terbenam matahari. Dan orang Syiah ngikutin orang Yahudi. Karena orang Yahudi begitu pendapatnya. Karena memang Syiah itu buatan Yahudi. Makanya banyak kesamaan. Ada buku yang 2 jilid berjudul kesamaan antara Syiah dan Yahudi. Iya. Dia mengatakan Ustadz wajib mencintai anjing berdasarkan cerita Ashabul Kahfi. Mana dalilnya? Siapa ulama yang memahami demikian? Rasulullah SAW, ya, malah dalam satu riwayat apa? Bunuhlah anjing kecuali anjing buat berburu dan anjing untuk memelihara tanaman dan ya masya, binatang ternak. Tidak ada dalil yang menunjukkan kita wajib apa? Mencintai. Bahkan Nabi mengatakan anjing itu malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya anjing dan gambar bernyawa. Malaikat nggak suka. Terus gimana tuh dalilnya? Iya. Wajib paham Taurat, Injil, Quran agar disebut orang beragama. Aneh. Kenapa? Pertama, Al-Quran itu Pak sudah menghapus kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Yang kedua, Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan apa? Awalam yakfihim. Apakah tidak cukup untuk mereka? Bahwa kami telah anna anzalna alaikal Quran. Bahwa kami telah menurunkan kepada engkau hai Muhammad Al-Quran. Apa tidak cukup? Yang ketiga, Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Imam Bukhari memaknai yataghanna di sini ay yastaghni'an. Artinya, bukan golongan kami orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Yang keempat, Rasulullah pernah melihat Umar bin Khattab bawa-bawa Injil. Artinya sahih Bukhari. Kata Rasulullah apa? Amutahawwikuna anta ya Ibn Khattab. Kamu udah ngaco Ibn Khattab. Sampai begitu Rasulullah SAW, Pak. Melihat Ibn Khattab bawa-bawa apa? Taurat atau Injil. Maka Rasulullah marah dan berkata, amutahawwikuna anta ya Ibn Khattab. Maka kalau aneh kalau ada orang seperti ini, wajib memahami Taurat dan Quran aja nggak paham-paham. Kapan dia belajar Quran? Ya. Mengaku cinta Rasul Ustaz, tapi nggak mau ngikutin hadis karena katanya itu buatan manusia. Anjir. Kalau dia menolak hadis hanya karena itu buatan manusia, ya. Pertama, berarti perkataan dia pun harus ditolak. Kenapa? Sekarang Pak, yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah siapa? Sahabat. Sahabat menyampaikan kepada siapa? Tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada siapa? Mungkinkah mereka berdusta? Mereka orang-orang yang takwa pertama. Yang kedua, mereka orang-orang jujur dan tidak menghalalkan dusta kedua. Yang ketiga, mereka hafalannya kuat-kuat Pak. Yang keempat, mereka sudah direkomendasi oleh banyak para ulama. Dan sudah dipisah mana yang thiqah, mana yang tidak. Mungkinkah dikatakan mereka yang membuat-buat? Ya. Kalau mereka nih, orang ini tidak percaya kepada ulama, kita lebih nggak percaya lagi sama dia. Kalau sekali bersahabat ulama terbesar-besar sana yang hafalannya ratusan ribu hadis nggak dipercaya sama dia, ente hafal berapa hadis? 1 hadis kagak. Bagaimana saya percaya sama kamu?
Kalau situ nggak percaya sama para sahabat, nggak percaya sama ulama, para perawi hadis yang jelas-jelas thiqah, situ nggak percaya, saya lebih nggak percaya sama situ. Selesai permasalahan. Ya nggak Pak? Ya dong. Sekarang Bapak kalau melihat ada orang bertakwa, cerdas, hafalannya kuat, jujur, kalau dia menyampaikan sesuatu Bapak percaya nggak? Percaya nggak Pak? Percaya. Kenapa Bapak percaya? Karena Bapak melihat ada indikasi yang menguatkan kejujurannya, yaitu takwa, sifatnya jujur, cerdas, hafalannya kuat, dan yang lainnya. Sekarang kalau Bapak tahu teman Bapak yang satu tukang bohong, suka mabuk, suka main perempuan, kira-kira Bapak ya percaya nggak apa yang diucapkan? Kurang lah. Kenapa? Saya tahu ini orang suka berdusta. Perhatikan Pak. Perawi-perawi hadis pun seperti itu. Mereka melihat ini orang dari sisi kethikohannya, kejujurannya, ketakwaannya, dan yang lainnya. Gak mungkin berdusta. Paling juga mereka salah, dan kesalahan mereka pan bisa dilihat dari jalan-jalan yang banyak dan yang dilihat indikasi-indikasi yang lainnya. Ya, makanya para ulama sudah Pak memeriksa perawi hadis itu detail benar. Kesalahan sekecil-kecilnya diketahui oleh mereka. Kalau antum pernah belajar ilmu hadis dan antum sudah belajar tentang perawi-perawi hadis, antum akan berdecak kagum. Gimana para ulama luar biasa membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang yang menolak hadis, saya bisa yakinkan dia belum pernah belajar hadis. Saya bisa yakinkan yang kedua dia lebih mendahulukan apa? Ra'yu. Ya. Posisi sujud dia Ustaz seperti anjing. Demi menghormati anjing Ashabul Kahfi katanya. Ya Allah. Padahal hadisnya jelas Rasulullah melarang sujud seperti sujudnya anjing. Ternyata dia lebih senang menyerupai anjing daripada menyerupai Rasul. Ya udahlah, kelompokkan aja ke sana. Iya. Kok bisa begitu sih? Ternyata dalilnya anjing. Sementara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama yang thiqat, kibar, Masya Allah dipercaya, nggak dipercaya sama dia. Ternyata lebih percaya kepada sebatas anjing. La haula wala quwata illa billah. Kemudian Pak, kalau dikatakan anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga, apakah semua anjing masuk surga? Hanya karena Ashabul Kahfi anjingnya masuk surga, akhirnya kita menghormati seluruh anjing yang benar aja, Pak. Iya. Sama dengan kayak ini sebetulnya Pak, mirip-mirip keyakinan Syiah, Pak. Mirip-mirip sih. Orang Syiah itu kalau ada anak kecil namanya Aisyah disiksa tuh. Hanya karena namanya apa? Aisyah. Bayangkan, hanya karena anjing Ashabul Kahfi masuk surga, jadi semua anjing sama gitu statusnya. Aneh. Inilah keanehan-keanehan dalam masalah din. Yang tentunya Pak, kalau kita merujuk para ulama, sama sekali kita tidak akan pernah mendapatkan ulama berkata demikian. Ya, lihat silakan rujuk kitab-kitab tafsir. Imam Tabari, Imam Al-Baghawi, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan tentang Al-Ashabul Kahfi itu, apa ada pendapat mereka yang mengatakan hormati anjing dengan cara seperti itu? La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Amin ya rabbal alamin.